Video YouTube ini khusus buat kamu yang mau merubah hobi kamu jadi bisnis. Jadi di channel ini aku khusus akan cerita step by step yang aku kerjakan ketika aku mau merubah hobi aku. Aku suka crochet, ya dari yang tadinya hobi untuk jadi bisnis. Hai, ketemu lagi sama aku. Setelah postingan pertama aku soal bisnis ini, hobi yang jadi bisnis ini di Instagram, untuk berikutnya aku akan sharing di channel YouTube ini supaya aku bisa ngobrol dengan durasi yang lebih panjang. Jadi rencananya di channel ini aku akan bahas topik-topik ringan tapi penting seputar mentransisikan hobi aku, rajutan aku, jadi yang tadinya cuma sekedar buat senang-senang jadi salah satu penghasilan aku. Ya, semoga bermanfaat buat kamu yang mamah-mamah muda yang mau mulai belajar jualan, atau buat kamu yang mulai kepikiran untuk nambah penghasilan dengan merubah hobi kamu jadi duit. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe supaya kamu dapat notifikasi terbaru setiap kali aku sharing perjalanan small business aku. Yuk kita mulai ya. Tapi pastikan dulu sebelum kita lanjut untuk sesi video ini, pastikan kalian sudah melihat postingan pertama aku di Instagram. Jadi itu tahapan awal menceritakan gimana hal apa yang akan terjadi ketika kita mulai merubah hobi kita jadi bisnis. Setelah itu kita akan lebih mudah untuk mengikuti sesi video hari ini. Nah, ceritanya nih, kita udah siap mental ya. Kita udah siap mental merubah hobi kita jadi bisnis. Nah, kita pun juga sudah sadar konsekuensi yang mengikuti keputusan kita itu. Hal berikutnya yang harus kita perhatikan setelah kita siap nih, dengan siap mental nih ya, yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa produk yang kita jual itu benar-benar punya kualitas yang baik. Aku kasih contoh ya di bisnis aku ini, karena memang aku bisnisnya rajutan, aku punya produk handmade. Aku harus memastikan bahwa produk yang aku jual itu punya tarikan benang yang sama dari awal sampai akhir. Tarikan benangnya konsisten. Mungkin ini yang ngerti juga cuman yang pernah merajut aja ya, betapa menjaga konsistensi atau tension dari benang itu butuh latihan, dan latihan. Yang artinya juga apa? Kamu butuh jam terbang yang lumayan lama sebelum kamu bisa menghasilkan produk yang layak jual. Karena apa? Buyer itu selalu ingin produk yang perfect, guys. They buy perfection. Mau contoh real lagi, aku kasih contoh produk aku dari awal aku belajar rajut dan produk aku yang sekarang ya. Jadi kayak gini. Nah, ini adalah tas yang aku bikin di awal aku belajar ngerajut. Jadi masih bisa dilihat nih, biarpun tarikan benangnya udah sama, tapi masih ada beberapa bagian yang inkonsisten. Benangnya di sini masih kelihatan ya. Terus nih, di sini masih ada beberapa yang kurang rapi. Nah, ini tas ini aku benar-benar bikin di awal aku belajar ngerajut. Jadi waktu itu tuh aku masih kerja kantoran, jadi belum kepikiran untuk merubah hobi aku ini jadi salah satu penghasilan aku. Kalau kita bandingkan dengan produk aku yang sekarang, ini benar-benar konsisten dari awal sampai akhir. Ini baru jadi fresh from the oven. Ini custom order juga. Nanti next aku akan cerita gimana kita bikin custom order atau gimana caranya kita bikin produk ya. Nah, berikutnya kalau kamu udah ngerasa oh rajutan aku udah cukup rapi ini, udah bagus dari awal sampai akhir, nggak ada yang terlalu longgar atau nggak ada yang terlalu kenceng gitu, pokoknya stabil dari awal sampai akhir. Oke, aku siap untuk jual produk aku. Next yang harus kamu kerjakan adalah mulai menentukan target market. Kenapa ini harus dikerjakan di awal? Harus ya, harus, karena itu akan mempengaruhi harga jual, akan mempengaruhi tipe produk yang akan kamu bikin. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di postingan berikutnya juga. Jadi ini serinya masih akan sangat panjang karena memang supaya aku bisa cerita lebih sedikit detail. Jadi gini, gimana caranya kita
melakukan survei target market ini, yang aku kerjakan adalah aku sering-sering lihat web atau Instagram crosset artis yang lain, baik di dalam atau di luar negeri. Aku juga join grup-grup internasional, jadi aku bisa bandingin nih di luar negeri atau di dalam negeri itu dengan kualitas begitu, yang seperti itu mereka udah berani jual. Bagaimana dengan punya aku? Dan satu lagi, kalau dengan kualitas segitu mereka berani jual harga berapa? Nah, di situ kamu juga bisa menentukan dengan kualitas segini, pantasnya kamu bisa jual harga berapa gitu ya. Nah, kita masuk di tahapan terakhir ya, yang kelihatannya sepele, tapi sebenarnya tuh ini game changer banget buat aku. Faktor yang nampak sepele ini jadi bikin aku lebih pede dan jadi bikin produk aku tuh jadi lebih dikenal banyak orang. Yaitu aku dapat feedback dari buyer-buyer pertama aku. Kadang juga yang aku kerjakan dulu di awal-awal adalah aku sering kasih tester sama mereka. Jadi misalnya mereka beli produk A, aku kasih tester produk B. Dari situ aku tanya, menurut kamu itu kurangnya gimana? Dan mereka itu dengan happy akan ngasih saran, perbaikan, dan kalau memang ada yang sebenarnya gue nggak suka gini nggak nitik gitu kan, mereka kan jujur ngomong begitu, dan itu benar-benar aku perhatikan, aku catat, dan aku aplikasikan di produk-produk aku berikutnya. Oh, ternyata orang-orang tuh sukanya produk yang misalnya oke lah rajutan, tapi misalnya kalaupun itu tas, mereka suka yang aman gitu ya. Rajutan tuh kan cenderung bolong-bolong, jadi mereka tuh suka yang dilapisi dengan kain di dalamnya, misalnya kayak gitu. Beberapa lagi suka yang pakai resleting, dan yang lain lagi suka yang ada kantongnya banyak gitu. Itu benar-benar jadi masukan buat aku, karena seringnya customer itu memang harus dipeluk dulu hatinya dengan cara kita mendengarkan mereka ya. Kalau mereka sudah suka, harga itu jadi nomor sekian guys, nggak masalah asalkan mereka benar-benar dapat produk sesuai dengan kriteria yang mereka mau. Dan bagusnya lagi, ketika kita benar-benar membangun connection dengan customer ini, mereka nggak akan segan-segan loh promosiin produk kamu ke yang lain, dan yang lain ya. Jadi ini nih benar-benar jangan diabaikan saran, kritik, perbaikan ataupun pujian dari customer. Kalau memang kamu dapat pujian, oh itu benar-benar bagus banget buat booster PD aku. Kalaupun memang ada perbaikan, dengarkan baik-baik dan kerjakan di perbaikan itu sebaik yang kamu bisa. Oke, to sum up, hari ini kita sudah belajar 3 poin penting. Yang pertama yaitu bahwa sebelum kita benar-benar berjualan, pastikan memang produk yang akan kita jual itu punya kualitas yang di atas rata-rata. Yang kedua, jangan lupa mengerjakan survei target market supaya kita bisa menghasilkan produk-produk yang benar-benar bisa dijual dan dicari banyak orang. Dan yang ketiga adalah perhatikan saran dari buyer kita, because it's gold. Oke, kayaknya untuk video kali ini sekian dulu. Kalau memang ada pertanyaan seputar small business aku ini, aku welcome banget. Silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga pencet tombol notifikasi. Siapa tahu pertanyaan kamu akan muncul di video berikutnya. Oke, see you guys. See you on the next video.